Pemirsa, itu opininya Bang One, kembaran saya. Burut, ada yang perlu dijawab? Rekan-rekan Komisi 3 tadi. Terima kasih Bang Karni. Pertama saya ingin mengatakan hak prerogatif itu dasar hukumnya yang tertinggi Undang-Undang Dasar 45. Betul, konstitusi. Iya, konstitusi kita. Jadi saya rasa mengenai hak prerogatif presiden dan presiden mengeluarkan gerasi kepada Ola, saya rasa disinilah kenegarawanan yang namanya SBY. Ngapain kita ributkan, ini salah pembisik, salah itu, ya. Tapi beliau dengan tegas sudah mengatakan itu tanggung jawab saya sebagai presiden. Tegas. Sekarang kaitan dengan Pak Mahfud. Kan topik ini kan itu, betul nggak kata Pak Mahfud ada mafia? Tegas saya katakan tidak ada mafia di istana. Tegas saya katakan. Kalau ada, Mahfud tolong buktikan. Kan itu saja. Jadi tegas saya katakan tidak ada. Ingat, presumption of innocence. Ini forum ILC, Indonesia Lawyer Club. Mestinya di dalam ruangan ini, kita ini para lawyer, walaupun saya lagi cuti, saya anggota DPR, ya, naluri kita membela. Tapi yang aku lihat tadi ini seperti forumnya Kejaksaan Agung. Ya, maaf saja. Atau forumnya hakim-hakim. Kalau jaksa-jaksa menuntut, kalau hakim memutuskan menghukum orang. Tapi kita, naluri kita membela. Kita ini lawyer. Jangan karena narkoba, ya, karena keluarga kita kena, atau karena kita pernah jadi lawyer para narkoba, kita kecewa, ada hate, kebencian kita kepada narkoba, jadilah apa yang namanya dendam. Itu nggak baik. Jangan karena dendam kalau kita ingin menyelesaikan masalah narkoba ini. Ya, jangan karena dendam. Tapi betul-betul kita sadar memang narkoba itu berbahaya. Dan saya buktikan, periksa di BNN, saya belum pernah membela narkoba. Di BNN, kawan-kawan, siapa lawyer-lawyer narkoba ada catatannya loh bos. Kita mesti bangga dengan BNN. Ya. Yang saya ingin katakan berikutnya. Kalau kaitan Pak Mahfud, dan di sini juga sahabat-sahabat saya dari Komisi 3, saya senang sekali statement-statementnya karena kita mewakili partai politik. Saya ingin katakan begini, ya. Kalau memang kita betul-betul ingin mencegah, kita ingin memberantas narkoba, hak prerogatif presiden kita ribut, ya. Tapi nggak ada kayaknya yang ribut, maaf saja. Sudah putusan mati di PN. Sudah putusan mati di PT. Sudah putusan mati di MA. Ya. Arsening peninjauan kembali PK. Ya. Kenapa sih kita mesti ribut? Hukuman mati dan seumur hidup. Sama-sama mati juga. Sama-sama mati juga. Tapi paradigma dunia kita mesti akui juga sudah bergeser mengenai hukuman mati. Kan itu. Ya. Tapi dari hukuman mati Bapak Presiden menjadi seumur hidup. Tapi kenapa kita nggak peka? Hukuman mati oleh Hakim Agung, dari tadi kan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung. Kenapa rupanya persetujuan Mahkamah Agung itu? Ya. Tapi nggak pernah dikritisi Mahkamah Agung, hukuman mati menjadi 15 tahun, tahunnya pelaksanaannya 12 tahun. Kok nggak pernah ada yang ribut? Itu yang saya katakan, ini politik. Nah, kita udah ribut dulu. Tapi ini politik Bang. Ya, mengenai ini, maaf saja, ILC
Kayak film Rambo. Kita sudah di Bandung dan sekarang di sini. Jadi ada jilid 1, jilid 2. Yang itu tidak ada. Apalagi kalau Pak Mahfud itu, saya ingin katakan, dan saya bisa terima. Jadi salah. Kawan saya mengatakan, Pak Sudi Silalahi, ya, sebagai Menteri Sekretaris Negara, saya rasa wajar beliau sebagai Sekretaris Negara, beliau yang memanage istana, kita tahu lembaga, ya, lembaga yang ada di negara kita ini di era reformasi. Mbok, ada sering kita lihat iklannya, jeruk jangan makan jeruk. Saling hormat menghormati dong. Dan tadi kalau betul Pak Mahfud mengatakan tidak pernah. Di sini saya lebih membela Pak Sudi Silalahi. Kenapa? Diduga, ya. Pak Mahfud itu ketua MK atau komentator? Pak Mahfud itu ketua MK, ya maaf saja. Ketua MK itu melekat loh, negarawan loh. Saya khawatir kalau mulutnya kayak comberan gitu, lama-lama orang nggak percaya lagi dia negarawan. Udah berapa kali dia salah loh, bukan sekali ini. Mahfud, bukan sekali ini. Termasuk tadi dia katakan, ini semua jangan dulu. Saya ingin katakan, saya tidak pernah Pak Sudi. Pak Sudi saya lihat etika. Kaitan MK putusan apa? DPRD Aceh. Tapi Pak Sudi bisik-bisik, ngomongnya baik, nggak dibuka-buka begini. Jadi Pak Mahfud juga ngeles. Tidak pernah saya dibisikin. Kalau pernah, saya siap mundur. Ya tunggu aja. Baik. Tunggu saja. Terima kasih. Rosa. Anda, kalau kita pinjam ngomongan Ruhut, Anda termasuk pengacara yang tercatat di BNN membela narkoba. Hillary. Dan Ruhut juga barusan mengkritisi Hillary ini. Hukumannya bisa jauh benar turunnya. Siapa yang minta Anda bela Hillary? Kedutaan. Kedutaan besar dari Nigeria, dan saya juga sempat bertemu dengan... Anda bisa bahasa Nigeria rupanya. Ya. Jadi pernah bertemu juga Sekretaris Menteri Hukum dan HAM di kedutaan. Dan juga kebetulan bagian hubungan hubungan sekretaris di sana juga seorang lawyer juga, Mrs. Regina. Jadi saya dijelaskan dan berdasarkan bukti-bukti bahwa mereka minta bantuan karena Hillary ini diberikan hukuman mati. Setelah saya melihat bukti-bukti, dan ini berdasarkan novum, di mana ada dua hal yang yang menjadikan suatu kesalahan di dalam putusan Mahkamah Agung. Pertama adalah bahwa adanya suatu kesaksian bahwa Hillary ini diberikan suatu putusan dengan kesaksian almarhum Marlena dan almarhum si Chukwu Okoloaja, yang mana itu sudah meninggal di dalam tahanan kepolisian, tetapi di persidangan hanya dibacakan, ya. Kemudian dalam visumnya dia meninggalnya karena ada suatu penyiksaan. Kemudian yang dikaitkan dengan Hillary, Isuku Okoloaja ini memang sama sekali tidak kenal dengan Hillary, tetapi dia namanya disamakan dengan Kolisan Ankomo. Kolisan ini dinyatakan Isuku ini adalah alias Nkomo, seolah-olah satu orang dengan namanya yang lain. Ternyata setelah kita dapat data-data dari kedutaan, setelah dalam penyelidikan, Nkomo ini dengan Isuku adalah orang yang berbeda. Isuku meninggal di dalam tahanan, si Kolisan Nkomo ini orang Zimbabwe dan masih hidup sampai sekarang. Dan ini yang tidak pernah diketemukan oleh kepolisian. Di dalam pemberian yang kedua lagi, dan dia jadi tidak ada saksi satupun yang sah, ya, saksian di persidangan yang mengatakan Hillary ini memang terlibat.
seperti jadi kesaksian Jadi ada kesalahan penghukuman. kesalahan, iya. maksud Anda. Nah, di dalam putusan ini jelas putusan ini menyatakan pertimbangan-pertimbangan itu seharusnya si Hillary ini dibebaskan. Tetapi ada dissenting opinion sehingga di sini bisa saya bacakan. Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari majelis hakim tersebut dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka dengan ini majelis hakim telah bermusyawarah untuk mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menyatakan permohonan peninjauan kembali dari PK dikabulkan. Masalahnya yang tidak searah, yang tidak sependapat, yang satu menyatakan harus bebas, yang dua dikurangi, sehingga akhirnya dia dikurangi menjadi 12 tahun. Menurut Anda harusnya bebas? Harusnya, karena nggak ada saksi. Dua saksi itu hanya dibacakan karena dia meninggal. Hillary ini laki-laki kan? Hillary laki-laki. Bukan, nanti orang kacau dengan Hillary. Terus yang satunya lagi si saksi yang ke-1 mencabut keterangannya. Yang mereka memang tidak ada. Jadi dan di badannya dia tidak didapatkan apapun barangnya. Jadi kesaksian mana? Tidak ada. Kenapa Jadi saya tidak membela Dubes Nigeria ya? Iya, Dubes Nigeria. Anda tanya nggak kenapa Pak Dubes nyari saya waktu ini? Saya nggak tahu, nggak pernah nanya ya waktu itu. Dubesnya sekarang udah ganti ya, Dubes yang Dia kan terdahulu. banyak pengacara, bahkan yang sering bela narkoba. Kenapa carinya Elsa Sharif? Saya kebetulan banyak di kedutaan jadi lawyer kedutaan, tetapi bukan kasus kebetulan ini aja ada. Narkoba yang Anda pegang satu ini aja. Ini ada satu lagi kasus Zulkiflikar, itu juga dari langsung duta besarnya Pakistan, di mana saya mempunyai bukti. Waktu dinyatakan penyerahan barang di Bandara Cengkareng, dinyatakan tanggal sekian, jam sekian, ternyata saya mendapatkan bukti, kwitansi dan juga hasil perawatan, dan saya selidiki ke dokter dan rumah sakit Jakarta, ternyata pada hari itu, sampai ke esok harinya, dia ada di rumah sakit dirawat dan dengan biaya-biayanya yang dengan bukti-bukti yang lain. Sehingga, tetapi itu ternyata saya mengajukan PK juga, saya jadi hanya 2. Dan sukses juga? Ini masih dalam proses. Nah kemudian jadi saya permintaan tuh kalau memang saya yakini memang ada novum dan ada suatu kebenaran, saya akan bantu. Tetapi itu baru 2, dan ada satu perkara lagi yang bukan dari kedutaan, meminta tolong kepada saya, dan bisa tanyakan kepada Farhad, saya serahkan kepada Farhad. Jadi saya selalu melihat feeling apakah ini bisa dibantu atau tidak. Yang Anda serahin ini feeling Anda nggak menang? Bukan. Tapi memang saya bilang Farhad lebih jago lah. Lebih bisa lah urusnya. Jadi saya... siapa yang bayar Dubes? Tidak. Karena kebetulan kita hubungan baik, saya kan dari banyak Timur Tengah itu, kedutaan-kedutaan itu saya lawyer tetapnya mereka. Ya, jadi ke Dubes tuh ya bayar kalau gitu. Iya. Jadi kecil-kecilan lah. Onman. Pertanyaannya apa nih? Onman tercatat juga di BNN. Oke, memang saya mantan pengacaranya Corby, dan ini ada buku CV dia waktu diterbitkan di Australia. Ya, waktu itu saya diminta oleh pengacara-pengacara mantan teman saya di Australia, yaitu para Queen Counsel. Ya, tapi dari hari ini saya tertarik ada beberapa hal. Satu ruangan kita tadi mencaci maki perilaku orang. Ada pertanyaan. Oke. Mahfud tadi mengatakan narkoba masuk istana. Oke, istana lagi. Kemudian Denny, wakil menteri Menkumham, pernah juga mengatakan bulan Juli tahun 2008 istana itu juga adalah godfather-nya korupsi. Ini di Kompas ini. Oke. Sekarang kita percaya mana lagi? Saya mau tanya juga kepada Granat nih, entah siapa pimpinannya di sini. Ya. Apa benar bahwa kita kan narkoba nih kan, bahwa anak oknum, anak pendiri Granat itu juga adalah dulunya narkoba berat.
Itu tidak etis. Ini perilaku. Enggak. Apa-apa. Tidak Karena kita etis. untuk menilai orang. Ini bukan persidangan. Bukan. Harus kita cari kepribadian objektif. orang. Kita harus Enggak. objektif. Kita aja lihat. Kau tuh ngomong apa? Enggak. Pertanyaan itu kau ajukan sama aku di luar sekarang. Ayo. Kau tanya Enggak. itu sama aku. Saya Kau tanya itu sama saya di luar. Saya berhak bertanya. Kau tujuanmu udah nggak benar ini. Saya berhak Menyerang bertanya. pribadi saya. Enggak. Oke. Saya kira Kalau itu tidak boleh, nggak apa-apa. Itu stop. Ya. Tapi kita kan mencaci maki orang lain. Enggak ada jangan caci maki. saya. Saya tidak mengatakan nama Kau kamu. mancing-mancing begitu. Saya tidak mengatakan nama kamu. Sudah lanjutlah. Kau nggak kelas sama aku, lanjutlah. Ada lanjut dengan Oke. argumen. Karena kita kan membahas tentang perilaku. Enggak ada orang yang mencaci maki. Ada yang mulai. Saya tidak mengatakan mencaci maki klien kita. Klien kita. Perilaku klien kita. Oke. Kemudian mengenai Corby sudah keluar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, ini juga dari Granat. Ya. Granat mengatakan bahwa ini adalah keputusan TUN, padahal oleh Pengadilan TUN disebutkan ini bukan keputusan TUN, ini prerogatif dalam bidang yudikatif. Bukan, hak prerogatif dalam bidang judisial, ya. Jadi di sini saya intinya adalah kita percaya sekarang siapa? Kalau kita berani mengkritik orang, kita juga harus berani mengkritik diri sendiri. Kita harus berani mengkritik diri sendiri. Ya kan? Kalau kita berani mengkritik orang, kita harus berani mengkritik diri sendiri. Itu aja. Saya hanya mengatakan itu. Karena kami membela klien kami. Ya, cukup. Baik, sekarang Pak Rat, Anda mau jawab apa? Ada jawaban Anda terhadap Ibu tadi? Ya, saya terhadap Ibu Darna tadi, saya merasa prihatin ya. Artinya, tadi kalau Ibu dulu mantan napi apa Ibu? Mantan napi apa ya? Ya, yang Anda perlu jawab saya bertanya adalah apa yang dia katakan. Ya, Bukan kan ini- asal usul orang, lahirnya di mana nanti, Enggak, saya perlu. agamanya apa. Baik, Yang Pak. dia katakan benar nggak? Itu yang saya tanya. Itu tidak benar. Makanya saya prihatin. Kenapa mantan napi yang sama-sama penderitaan malah menjelek-jelekan di sini? Sebenarnya intinya bukan menjelekkan Dia orang. memberikan kesaksian. Ya, tapi dia menjelekan sistem lembaga pembinaan di lapas. Tadi kan dia menyinggung. Jangan menyinggung pribadi lah. Menyinggung seperti itu. Anda tidak berhak mengomong. Saya kira bukan itu Oke. problemnya. Nggak ada masalah. Menurut saya itu kan hanya sekedar opini saja, belum tentu kebenarannya. Ini ada moderator, saya testimoni dan Anda tidak berhak menghakimi saya mantan napi. Saya nggak anak apa-apa. bangsa yang Ibu membela kan terpidana. narkoba. Saya mau tanya, Ibu terpidana apa? Kasus apa? Ya itu sama dengan ajakan Anda Anda tidak kuliah berhak. di Ini mana, testimoni. tamat-tamat Ini hak mana. saya karena Nggak perlu. menyangkut Anda menjelekan klien saya yang sekarang Nggak, lagi yang dia menjalani bilang pidana. benar nggak? Itu yang penting. Itu tidak benar. Apa yang nggak benar? Dia menyatakan bahwa ada perilaku yang tidak baik yang bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh kepala lapas pada saat mengajukan Apa gerasi di hubungan mahkamah. pertanyaan Anda dengan ke saya? Apa hubungannya? Karena Anda telah Saya memberi membuat pencerahan satu opini daripada Anda yang berbohong. seolah-olah ini adalah Daripada berperilaku Anda dan tidak berbohong, pantas saya memberikan mendapat pencerahan. gerasi dari presiden. Anda sebagai lawyer Anda Yang membohong. ada Saya harusnya. memberikan fakta. Makanya saya ingin menunjukkan Ibu kepada Danda, seluruh saya masyarakat minta Anda diam. bahwa ibu itu Saya adalah yang jawab. ya, Anda mau bantah poinnya mana dari ngomongan dia? Kok menyangkut susah perilaku olah yang bertentangan seolah-olah ketika di dalam penjara sehingga dia menyatakan gerasi yang diberikan oleh presiden itu membuat dia miris. Padahal mungkin dia hanya punya hubungan pribadi atau mungkin pernah sakit hati Sekarang dengan olah. pertanyaan saya, ada nggak yang Anda mau bantah dari Pak Benny Mamoto? Ya, saya hanya menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa di sini telah jelas klarifikasi bahwa olah belum terbukti telah melakukan satu transaksi atau sebagai otak daripada orang yang ditangkap di Bandung itu. Baik, kita Jadi- ngerti itu. Kita istirahat sejenak.